Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya ini semua? Ari, Baik, Bu. Dea, Safira, teman kalian yang lain kemana ya? Kelas ini ada 8 orang setahu saya. Tapi yang mengumpulkan tugas UTS hanya 4. Sebentar saya cek ya lagi, mana tahu ada progres. Oke, kita mulai kuliah kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini minggu lalu kita tidak kuliah ya, kita lanjutkan hari ini. Namun saya mau evaluasi dulu bagaimana perkembangan kalian mengerjakan tugas di pertemuan ke-9. Apakah ada kesulitan atau tidak? Karena itu terkait dengan kita hari ini menghitung investasi di bidang properti. Apa bisa membuat Excel-nya? Siapa yang sudah mulai? Saya sudah kirim ke email. Udah kirim di e-learning ya? Sebentar saya cek ya. Enggak, langsung ke email. Ke email real estate. Bisa kirim ke apa? Coba saya cek dulu lah, biar cepat. Yang lainnya sudah ngirim juga. Ada kesulitan nggak masukkan Excel ini? Udah bisa Excel belum? Bu, saya kurang tahu tugasnya yang mana, Bu. Di pertemuan ke-9. Ini tugas dia Itu ya. baru kemarin dimasukin. Ya. Saya belum cek. Oke. Ini dia ngirimnya Excel ya. Kita cek tugasnya dia. Yang lain mulai ya, jangan di ini kan pertemuan ke-9 itu ada tugas. Presentasi saya dirubah di dalam format Excel. Kemudian hitungannya itu kalian buat hitungannya itu punya link ya yang bisa ada rumus perhitungannya. Saya buka, baru dia yang ngumpul ini. Kita lihat gimana dia ngerjakan ya. Kok berat sekali ini dia. Dia dan Safira ya. Oke. Ini saya share ya bagaimana tugas kelompok yang sudah terkumpul. Oke. Sepertinya kelompok dia ini sudah cukup paham nih tugasnya nih. Kelompok yang lain perlu di ini ya, dicoba. Nanti kalian tidak bisa ngerjain karena ini masuk ke tahap berikutnya. Hari Prabowo ya, yang belum kumpul ya. Nah, coba bisa dilihat ini Hari sama Safira ya, dan Dea. Bisa terlihat sharing saya? Terlihat. Terlihat ya. Oh, Nah, udah.
Ya, di presentasi saya yang lalu saya berikan ini ya, tapi tidak dalam bentuk Excel. Saya minta kalian pindahkan ke Excel. Nah, ini sudah nampak kelihatan, sudah paham bagaimana perhitungannya ya. Subjumlah itu sumbernya dari harga satuan dikali volume. Ini sama dengan prinsip menghitung RAB ya, hanya saja dia objeknya harga dasar tanah, kemudian ini objeknya pajak. Pajaknya diperkirakan misalnya 5%, maka 5% dari 147 ya. 147 itu angka yang dari sini ya, dari harga tanahnya. Kemudian komisi diperkirakan tidak ada, kemudian di total. Totalnya 147 kali 735. Kita cek dari presentasi saya yang lalu, benar nggak ya? Ya beberapa ada yang beda gitu kok. Pas dijumlahin pakai Nggak dapat. beda. Yang mana yang nggak dapat hitungannya nih? Saya cek dulu ya. Oke, nah ini yang dari saya ya presentasinya. Heru nanti bisa coba buka lagi presentasinya ya. Itu online apa ya kemarin ya? Oke, ini yang contoh yang saya berikan ya. Totalnya 153. Di hitungan DEA 88 ya. Di mana salahnya ini ya? Itu ditambahin kan? Bu. Ini 147 juta. Ya, kita lihat di ini ya. Nah, ya 5% dari 140 juta itu 7.300.000. Kalau di perhitungan kalian 735. Berarti ada kelebihan 0 ya. Benar kan? Harusnya kan ini 5% ya, 147 kali 5. Tapi tidak dikali persennya. Harusnya dikali persen. Mana cara buatnya nih? Ini apa sih? Ini dikali persen. Nah, ini jadi 500 kan? Harusnya 5%. Mana nih? Nah, kayak gini ya. Cuman satuannya, cara penulisannya di sini ya satuannya. Sementara 5% kalau di Excel dia di dalam. Kalau tidak ada angka persennya, kalian buat dia jadi 500. Sehingga hasilnya tidak sesuai ya kelebihan angkanya. Bisa ya? Itu logika aja sebenarnya. Kalau 100 juta, 5% dari 100 juta berapa? 5%, persen per 100 ya kan? Dari 100 juta, ini kan 100, 5%-nya berapa? Ya 5 juta. juta, Bu. Oh iya, jadi harusnya angkanya lebih kecil kalau 5%. Dari yang kelihatan tadi kan kok 735 itu udah nampak ada kesalahan di perhitungan persennya. Gitu ya. Kemudian yang Excel yang kedua, cut and fill ya. 22.440. Nah, ini udah oke, udah pas. Hasilnya perkaliannya volume kali harga satuan, kemudian subjumlah. Dari subjumlah di total menjadi jumlah total. Oke. Ini prinsipnya sudah dapat. Ya sudah, ini sudah bisa kita lanjutkan. Heru ada pertanyaan karena Heru belum kerjakan ya? Ada pertanyaan di sini? Gak ada, cukup jelas. Dicoba ya Heru ya dengan kawannya sekelompok ya. Ini berdua ya. Oke.
Nah, ini nanti kita gunakan untuk menghitung tapak yang kalian kerjakan di UTS. Saya periksa di UTS kalian yang sudah mengumpulkan itu 4 orang. Ini Raidani ya, kita lihat ya. Tugas kelompok. Nah, dipilih satu side plan yang kalian sepakati untuk dihitung. Jadi antara tugasnya mana? Tunggu saya cek dulu ya. Nah, ini ya. Ini punya Raidani. Ini punya individu ya, kelas tugas individu kan? Iya kan, Dea? Iya, betul. Iya, tugas si Safira. Oke. Safira set plan-nya begini. Oke. Nah, saya sarankan nanti kalian nanti kerjakan set plan yang punya Dea aja ini, punya Dea. Jadi punya kantor security ya, juga fasilitas umum. Nah, ini kalian hitung dengan menggunakan uraian yang di Excel ini. Harga tanahnya berapa, berarti dihitung luas tanahnya berapa. Bisa dipahami nggak sampai di sini? Luas tanah itu kan dari menghitung seluruh tanah yang dibeli di akte surat tanah. Jadi kalau ini set plan-nya Dea, berapa panjang ya, dan berapa lebarnya. Itulah luas tanahnya. Itu masuk di angka, direvisi di angka ini. 1470 itu diganti dengan luasan di yang setelah kalian hitung ini. Makanya harus dalam bentuk punya file di dalam bentuk AutoCAD, jadi kalian bisa hitung luas area tanahnya berapa. Bisa dipahami ya? Halo? Bisa dipahami nggak ini? Raihani Dea dan Safira, bisa dipahami tidak yang saya jelaskan tadi? Bisa? Ini tugas besar untuk UAS, ujian akhir semester. Jadi kalau tidak, Berarti semuanya itu diganti gitu, Bu. Tapi tetap sama isinya. iya, Maksudnya gimana? luasannya, Isinya ikut sama punya si Dea gitu. iya, kalian pilih satu. Saya sarankan punya Dea karena punya Dea bisa ada kantor security, nanti ditambahin itu gambarnya buat ruang security. Terus punya fasilitas umum kan. Nanti ukurannya kalian gunakan dengan ukuran-ukuran di site plan yang kalian gunakan untuk proposal properti. Mana Dea bisa? Bisa coba nih. Coba saya jelaskan sekali lagi ya. Saya khawatir kalian nggak memahami. Nah, ini kelihatan ya. Ini sudah kalian dapatkan biaya yang dihitung ketika mau bikin perumahan. Berapa harga dasar tanah, pajaknya, ya, biaya pembersihan lahan. Namun volume ini adalah volume dari proposal properti yang lain. Gambarnya tidak ada, tidak saya berikan.
ada soal izin. Nah, volume ini kalian ganti dengan volume perumahan yang akan kalian rencanakan. Di tugas di UTS yang lalu, kalian masing-masing membuat gambar perumahan masing-masing ya, desainnya. Nah, kalian pilih salah satu di antara kalian, karena satu kelompok berdua ya, kalian pilih salah satu. Kemudian hitung volumenya, berapa harga luas tanah. Ini biaya lain-lain kan dihitung berdasarkan luas tanah. Ini juga, nah IMB couplingnya berapa? Dihitung dari mana ini? Ini jumlah bangunannya kan, jumlah couplingannya, dihitung luasnya. Karena kalau di gambar Dena ini misalnya ya, ini couplingannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, couplingan yang 12 ini kan beda luasannya dengan luas total. Nah, itu dihitung biaya IMB-nya. IMB coupling. Dan juga IMB di sini ada masjid ya, masjid ini juga IMB-nya harus ada. Kalau taman tidak perlu. Nah, ini kalian hitung. Jalan-jalan ini nggak perlu IMB. Bisa? Masuklah itu. Kalau menentukan harga satuan itu gimana, Bu? Harga satuan itu ini ya, harga satuan biarkan aja sesuai dengan harga satuan yang sudah saya berikan. Ini harga harus disurvei kalau mau tahu angka sebenarnya. Misalnya, harga pemecahan sertifikat ini kalian ngeceknya ke kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional. Nah, saya tidak memberikan tugas kalian untuk survei sampai ke sana, nanti saja. Kalian lebih kepada menghitungnya. Nah, ini misalnya PLN ya, ini kalian surveinya ke PLN berapa biaya untuk memasang meteran. Di contoh ini 1 meteran 2.800.000. Untuk pasang meteran PDAM 1.250.000. Nah, ini nggak usah dirubah. Yang kalian rubah adalah volume sesuai dengan site plan yang kalian kerjakan. Ini ya, yang sisi ini tidak usah dirubah. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Yang dirubah di bagian ini aja. Subjumlahnya tetap kan, Bu? Subjumlah kalau rumusnya sudah benar, ini kan rumus nih ya. Subjumlah itu harga satuan kali volume. Yang ini kan tadi salah. Salah kan tadi kalian buat angkanya ya. Kalau sudah benar subjumlah cara rumus perhitungannya ini, harga satuan kali volume, ini sebenarnya otomatis, jangan diganggu. Jadi misalnya saya ganti ya, ternyata dari luasan kalian volumenya 5.000. 50.000 ya, saya buat ya. Nah, misalnya tanahnya 5.000. Dan harga satuannya segini, ini kan langsung berubah. Bisa kan? Jadi ini Gimana tadi, Bu, cara merubahnya, Bu? Boleh ini nggak? ya volumenya aja diganti. Ini volumenya tadi ini ya, kita pelan-pelan. Ini dari contoh yang saya berikan 1470, kemudian kalian sudah buat rumusnya di sini. Nah, kondisinya sekarang di tugas kalian ini, misalnya inilah yang kalian pilih untuk tugas selanjutnya ya, site plan ini. Ukurannya kita perkirakan ini 20 ya, ke sini 100 ya. Benar ya? Perkiraan ya. Panjang ke belakang ini 20, lebar jalan ini 100. Berarti berapa luas tanahnya? Sama dengan 10 meter 20 meter dikali 100. 2000 ya kan? 2000 meter persegi. Atau kalau bentuk site plan-nya itu tidak persegi seperti ini, di AutoCAD kalian hitung pakai area.
Ini kan kebetulan mudah ya diukur ya. Biasanya kalau tanahnya trapesium, hitung areanya, nanti kelihatan luas tanahnya berapa, tinggal pindahin aja ke harga tanah ini, luas tanahnya berapa meter persegi. Di sini bisa dipahami? Bisa? Bisa ya? Nah, kalau bisa bagus nanti dicoba. Nah, ini kan tadi H1470 sama adalah luas berdasarkan luas tanah. Sebenarnya kalian bisa langsung linkkan ini sama dengan luas tanah ya. Jadi tidak susah menghitungnya. Sama dengan 2000. Nah, nanti kalian bisa gunakan ini untuk proyek yang lain. Kalau ada beberapa perhitungan tanah yang datang kepada kalian. Jadi ini kerja konsultan properti. Nah, ini dapat angkanya baru. Nah, yang ini harus dihitung kaplingannya. Ini kan IMB kapling, dibuat total segini. Kita hitung ya kaplingan kalian ya untuk gambar ini ya. Berapa lebar tanahnya ke belakang? Panjang tanahnya ini? Saya nggak baca gambarnya. 15 ya? Lupa. Lupa Bu, bisa. Kayaknya ada Bu. Oh, 17 ya. 17 kali berapa ini? Satu kapling. 17 kali 8 ya. Tipe 125. Maka di sini kalian tambahkan. Ini bisa langsung hitung di sini ya. 7 kali 18. Berapa unit rumah? Hitung rumahnya berapa unit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unit kan? Nah, ini dikalikan 6. Nah, ini untuk tipe 125. Oke. Dapat jumlahnya segini. Lalu ditambah untuk tipe rumah berapa ini? Tipe 100, 3 unit ya. 7 kali 16. Ada 3 unit. 1, 2, 3. Di atas ada nggak? Oh, tipe 60. 7 kali 16. Rumusnya 7 dikali 16 dikali 3 unit. Nah, kemudian ditambah tipe 60-nya. Tipe 60 di depan 7 kali 15. Ada 3 unit juga. 7 dikali 15 dikali 3 unit. Nah, yang terakhir adalah IMB untuk masjid. Masjid itu 6 kali 12 dibuat di sini ya, 6 kali 12. Oke, kita tambahkan 6 dikali 12, jumlahnya 1 unit. Ini 6. Bisa lihat rumus yang ini, yang saya buat di atas? Ini diperhatikan ya. Nah, ini tinggal di enter. Nah, jadi total luas kapling adalah, ini meter persegi ya, 1479 meter persegi. Udah bisa dipahami? Saya bantuin kerjain apanya ya. Nah, kalau penggabungan sertifikat, buat aja ini dulu 2. Nah, pemecahan sertifikat total berapa kapling? Berapa kapling ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 kapling. Maka di sini ketiknya 13. Ini juga biaya tidak terduga. Nah, sampai di sini bisa diperhatikan? Bisa dipahami? Bisa Bu. Nah, ini tinggal dilanjutkan sampai selesai. Jadi nanti dapat berapa biaya total bangunan kalian. Untuk yang terakhir ini kalian hitung gimana ya? 10% ya. Ini perhatikan persentasenya. Oke.
Oke, ini nanti buatnya 10% pakai ini ya. Ini kan nampaknya udah 1000 ya. Nah, yang ini 5%. 5% angkanya ini. Ini coba diganti biar mudah dibaca dengan rupiah atau nominal ya. Counting. Jadi agak ekonomi nih belajarnya nih. Indonesia ya. Nih ya. Nolnya dikurangi aja. 290.480. Ini dijumlahkan dari coba. Biaya bunga tidak ada. Nah. Gitu aja gambaran cara menghitungnya ya. Dilanjutkan ke side plan yang kalian gunakan untuk dihitung di proposal membuat properti perumahan. Sudah? Ada lagi yang mau ditanya? Oke. Nanti saya akan sampaikan di e-learning. Ada wawasan yang harus kalian pahami, yaitu tentang hak atas tanah. Nanti ini ya, saya udah sharing ini ya. Hak atas tanah ini akan mempengaruhi harga tanah. Jadi kalian sebagai properti ketika membeli sebuah tanah kaplingan yang mau dibuat jadi perumahan atau real estate itu harus paham dulu legalitas hukum dari tanah tersebut. Oke ya, ini informasi jenis sertifikasi itu dapat dibaca pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau juga lebih dikenal dengan Undang-Undang Tanah atau Peraturan Undang-Undang Dasar Pokok Agraria. Cukup lama undang-undangnya tapi tidak pernah direvisi lagi ya. Nah, pada prinsipnya hak atas tanah itu ada 4 jenis ini di undang-undang tersebut. Nanti silakan download dan baca kembali. Ada hak milik atau dikenal disingkat dengan sertifikat hak milik SHM. Di brosur kalian pasti menemukan itu ya. Daya jual tanahnya itu selalu dibilang SHM, surat tanah SHM. Ada juga dia surat tanahnya menggunakan hak guna usaha. Dia tidak memiliki tanah tersebut, tapi boleh menggunakannya melakukan usaha di dalam sebuah lokasi tanah. Kemudian hak guna bangunan. Ada bangunan di atas bangunan tersebut dan dibuktikan dengan sertifikat hak guna bangunan. Ini biasanya di bangunan-bangunan misalnya ya, bangunan apa ya contohnya ya, perkantoran banyak seperti ini, mall hak guna bangunan. Kemudian ada hak pakai ya. Kemudian ini jenis-jenis sertifikatnya, ada SHM, ada SHBG, ada sertifikat hak satuan rumah susun. Ini rumah susun biasanya dia hak guna bangunan ya. Misalnya kayak sekarang Podomoro begitu. Nah, untuk pemilik rumah susunnya atau apartemen itu pakai surat ini, surat satuan rumah susun. Kemudian tanah girik ini untuk desa ya, ini masa-masa sebelum kita negara belum rapi dalam sistem pertanahannya, tapi tentunya surat tanah itu masih berlaku sampai sekarang. Ini zaman-zaman masa Belanda. Kemudian akte jual beli dan plus tambahan akte van eigendom. Ini juga surat-surat masa Belanda yang kalau belum diupdate ini tetap berlaku. Kemudian SHM sering disebut sertifikat yang paling kuat.
karena pihak lain tidak campur tangan atas pemilikan tanah ataupun lahan tersebut. Nah, yang boleh punya SHM hanya warga negara Indonesia. Kalau tidak ya negara kita tergadai ya tanahnya. Kemudian, nah keuntungannya memang ini yang membuat orang lebih menyukai sertifikat hak milik dibandingkan sertifikat hak guna bangunan ataupun yang lainnya. Karena dia dapat diwariskan dan sertifikat yang paling kuat. Kalau digugat hukum yang dilihat adalah SHM-nya. Jadi kalau suratnya kayak surat girik, terus dalam satu kapling misalnya ada 2 surat untuk satu kapling yang sama, yang satu membawa surat sertifikat hak milik, sementara satu lagi membawa surat surat girik atau surat camat, akte camat, biasanya yang menang adalah surat hak milik. Surat ini juga dapat diperjualbelikan dan bisa dijadikan agunan, misalnya diagunkan ke bank untuk dapatkan pinjaman dan tidak ada batas waktunya. Kalau hak guna bangunan dia ada batas waktu ya sekitar 25 tahun itu harus diperpanjang lagi. Oke, ini gambar contoh sertifikat ya, bukti hak milik, surat tanah. Nah, kalian kalau tinggal di rumah milik sendiri, coba mulailah melihat sertifikat tanahnya, apakah seperti ini. Dan kalau proses menjual tanah, hati-hati ini jangan mudah dibawa-bawa karena mafia proyek sering menggunakan ini untuk hal-hal yang merugikan. Jadi misalnya mau jual tanah, bagus berikan saja fotokopinya, namun juga fotokopinya jangan sedetail ini. Kecuali orangnya sudah bisa dipercaya tidak akan menyalahgunakan sertifikat ini. Oke, ini sertifikat hak rumah susun. Karakteristiknya ya, ini kalian bisa baca, ada undang-undang khusus juga mengenai ini. Nah, istilahnya adalah strata title ya, bangunan rumah susun yang ditinggali oleh banyak orang. Bangunan rumah susun ini udah di luar negeri populer ya, karena pembangunan misalnya kayak Singapura itu sudah menghindari pembangunan yang di dalam yang membutuhkan luas lantai. Umumnya pemerintahnya membuat kebijakan agar setiap orang tinggal di rumah susun dan ada fasilitas-fasilitas yang diberikan agar masyarakatnya tertarik untuk tinggal di rumah susun, dan tentunya masalah keamanan kepemilikan. Di negara kita juga ada kebijakan itu, namun masih cenderung disukai untuk memiliki sertifikat hak milik atas tanah daripada hak satuan rumah susun ini. Kemudian nih ya, hak guna bangunan. Ini umumnya seperti mall, ini fungsinya begini. Podomoro itu juga, Podomoro, di sini ada yang pernah ke Podomoro kan? Ada yang ke Podomoro, Iya, tahu ya? Nah, itu pakai sertifikat hak guna bangunan. Tanahnya sendiri milik siapa? Tanahnya adalah milik Pemko Medan. Dan itu harus diperpanjang ya, 30 tahun, 20 tahun itu harus diperpanjang. Kalau tidak, kepemilikannya itu berganti, bisa diambil yang lain. Kemudian keuntungan dan kerugiannya ya. Ini biasanya jika ada pihak luar yang ingin investasi ya, tapi dia tidak boleh memiliki tanah, hanya bisa menggunakan bangunan tersebut. Sudah, ini sertifikat yang tidak berlaku lagi ketika jangka waktunya berakhir karena memang berbatas. Nah, ditelantarkan. Tanah itu tidak boleh diterlantarkan meskipun sertifikat hak milik. Terutama yang hak guna bangunan. Kalau diterlantarkan, misalnya ya tanah-tanah PTPN, tanah-tanah PTPN yang sering dibilang tanah garapan. Nah, itu bisa diambil oleh orang yang tinggal dan melakukan produktivitas di tanah tersebut.
Dan kalau itu bisa dibuktikan di persidangan, tanah-tanah yang ditelantarkan itu bisa dimiliki oleh orang yang berada dan tinggal di tanah tersebut. Itulah kenapa banyak orang yang tinggal di tanah garapan bekas PTPN itu untuk berharap dia bisa memiliki tanah itu. Ada di sini yang tinggal di tanah garapan? Tahu tanah garapan? Itu istilah orang Medan ya? Nggak tahu ya? Kalau tinggal PTPN nih Bu, ya saya tinggal PTPN nih Bu. Kalau PTPN udah resmi, mereka punya hak tanah ya. Oke, saya pikir saya nggak bisa lama-lama lagi ini. Lowbat saya. Sebentar ya, saya ambil charger. Sebentar ya. Coba ada pertanyaan nggak? Simpan dulu pertanyaannya sebentar. Oke, lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, kita lanjut ya. Nah, ini tadi surat yang tadi yang saya bilang, surat dari masa Belanda ini. Akte van Eigendom adalah bukti kepemilikan tanah sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Ini bisa dikonversikan. Nah, ya bisa dikonversikan menjadi SHM. Namun ini masih ada ya, masih ada yang belum sempat mengkonversikannya. Jadi masalah pertanahan ini masalah yang cukup rumit di pembangunan kita. Kemudian soal akte jual beli. Nah, AJB ini bukan sertifikat, tapi perjanjian jual beli. Kalau kalian beli tanah ini harus ada. Adalah bukti pengalihan hak atas tanah akibat dari jual beli. AJB dapat terjadi dalam berbagai bentuk kepemilikan tanah. Nah ini ya, bukti kepemilikan AJB biasanya sangat rentan terjadinya penipuan atau AJB ganda. Kemudian ada AJB di atas HGB, akte jual beli di atas hak guna bangunan. Nah, itu contoh-contoh dari jenis kepemilikan hak tanah. Yang ini ya, girik atau petok ini biasanya di dalam surat tanah tetap ada ya, namun ini termasuk yang paling lemah. Nah, biasanya di dalam properti cenderung mencari posisi yang lebih aman, sertifikat hak milik. Namun akan sulit kalian nanti menemukan tanah yang pada posisi sudah SHM, umumnya sertifikat SK camat atau lurah atau girik tadi. Nah, disitulah proses pelegalan akte tanah itu berjalan. Jadi sebagai pebisnis properti harus paham juga proses perizinan perubahan hak atas tanah tersebut. Dan itu ada biayanya. Oke, itu gambaran kita tentang hak atas tanah. Ada yang mau ditanya? Cukup jelas? Coba tampilkan dulu wajah kalian, saya screenshot untuk absen. Nanti di e-learning silahkan ikuti kuisnya ya, saya belum membuat, kalian bisa akses besok. Iya Bu.
Itu juga absen kehadiran bagi teman-teman kalian yang nggak bisa hadir di kuliah hari ini. Jadi saya kasih kemudahan. Tony ya, tadi Herunya sudah menghilang. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita padakan hari ini kuliah kita. Tugasnya tadi bisa dipahami ya, Tony ya. Kalau tadi kamu belum datangnya belakangan, kamu nanti cek videonya, bagaimana mengerjakan tugas selanjutnya. Itu masuk tugas UAS nanti, ujian akhir semester. Iya Bu, tadi saya udah lihat tuh Udah? dari awal. Oke, Iya. ya sudah. Oke, kalau begitu kita padakan sampai hari ini ya. Jangan lupa akses e-learning dan kuisnya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live ya.